Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu. Halo, jumpa lagi para netizen yang budiman, netizen yang tidak budiman, netizen yang beradab, ataupun netizen yang biadab. Hari ini kita jumpa lagi di tempat yang view dan nuansanya berbeda. Ini masih di lingkungan Kerajaan Malwopati, di mana kita di belakang ada satu bangunan besar yang berupa candi, yang di dalamnya itu banyak pusaka-pusaka milik saya, Prabu Angling Darmo. Iya, berasa jadi Prabu Angling Darmo di Malwopati. Seluas ini, berhari-hari saya di sini bermeditasi, bertapa, bertafakur, bertadabur. Terus pokoknya begitulah, guys. Hari ini kita bahas apa ya? Apakah masih membahas tentang dunia perdobolan? Kayaknya belum habis ya. Asik aja kita membahas tentang perdobolan yang dilakukan secara masif oleh kelompok dobol dari Pondok Drama Nusantara, yang isinya adalah drama-drama perdobolan didukung oleh channel-channel pendukung perdobolan. Ada beberapa channel-channel kecil gitu yang melingkari channel Pondok Drama Nusantara yang dipimpin oleh Mbak Dobol dan Gus Dobol, yang melakukan drama-drama pendobolan sehingga masyarakat menjadi ikut-ikutan dobol dan membela pendobolan yang mereka lakukan. Yang komentar di kolom bawah ini dengan orang-orang dobol. Ya, ada yang nasihatin saya, ada yang menghujat saya, ya karena membela pendobolan, karena mereka juga dobol kayaknya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang kelapa yang tiba-tiba dibelah terus ada kuncinya, padahal itu kelapanya utuh ya, nggak dilubangin, nggak apa, memang kecepatan tangan ya, disimpan di tangan sini kuncinya dan memegang hulu dari golok, 1 kali tebas, 2 kali tebas, ketiga kali tebas sambil membelah kelapa. Nah, di titik ketiga itu sudah memasukkan kunci, melepaskan kuncinya. Itu namanya kecepatan tangan, teknik palming, itu yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana Mbak Dobol melakukan teknik pendobolan? Kemarin kita menjelaskan bagaimana tayangan itu diupload dalam tiga waktu yang berbeda, dalam kurun waktu yang berbeda, dan ditonton oleh banyak penonton dalam kurun waktu juga ganjil. Nah, jadi penonton menjadi ganjil karena diganjilkan oleh tontonan ganjil gitu. Itu konsep psikologi ganjil yang dilakukan oleh Pondok Drama Nusantara. Udah lewat yang kemarin. Nah, sekarang kita bahas tentang pengobatan dobol. Nah, besok kita bahas tentang gemblengan dan gemblungan dobol. Jadi bagaimana teknik mereka melakukan pengobatan dobolnya. Jadi orang yang tertarik, entah keluarganya yang tertarik dari tontonan, entah saudaranya yang tertarik dari tontonan di YouTube, sehingga mereka datang. Karena apa? Karena melihat satu tayangan yang dibuat atau di framing, di setting, seseorang menjadi orang yang sakit, lumpuh, nah, terus didoakan dengan bahasa-bahasa agama, doa-doa agama, sehingga acting itu berjalan mulus. Nah, setelah dibacakan doa-doa agama dari agama tertentu, dia tiba-tiba bangun bisa berjalan. Karena membawa simbol agama, maka masyarakat-masyarakat yang beragama tapi kecerdasannya di bawah standar, terbawa seolah-olah itu, wow, ini karomah, ini adalah maunah, ini hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu hanya disentuh dan dibacakan doa-doa dari agama sembuh. Sehingga keluarganya dibawa berbondong-bondong ke sana. Sampai di sana ya walau alam sembuh tidaknya. Kenapa? Karena penanganannya hanya disiram air, digepioi dengan daun kelor. Bagaimana bisa sembuh? Sedangkan obat itu harus ditelan. Ini bukan pengobatan namanya, penggemblungan, digemblungkan orang.
ya SOP-nya sudah keliru. Kalau kita beralasan hikmah itu dari mana-mana, Tuhan yang menyembuhkan, lantarannya apa saja, perantaranya apa saja, itu kuno, itu zaman dulu. Ya, zaman dulu. Orang yang belum mengerti psikologi, dia akan menjawab seperti itu. Menjawab seolah-olah itu memang semua kembalinya berpulang kepada Allah yang berkehendak. Tapi Anda sudah keluar duit. Kalau cuma nanya untuk membuang duit, ngapain Anda pergi ke rumah orang? Mending di rumah saja, ya toh. Anda berdoa meminta kepada Allah, saudara saya sembuhkan ya Allah. Nah, sembuh atau tidaknya kembalikan kepada Allah, nggak keluar duit toh. Tapi kalau Anda pergi ke tempat pendobolan, Anda didoboli, Anda keluar duit dan nggak sembuh, Anda cukup beralasan mungkin tidak jodoh di sini, cari pengobat yang lain. Itu kuno. Ya, gunakan ini loh, gunakan akal. Sudah tidak seperti itu lagi zaman sekarang. Cari praktisi yang betul-betul mumpuni, praktisi yang betul-betul mampu dan punya skill. Setelah itu baru pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini praktisinya sudah gobal gabul, Tuhan dijadikan alasan. Ya, terus nanti kalau nggak sembuh, nggak jodoh di sini, jodohnya mungkin di tempat lain pengobatannya, tapi Anda sudah keluar duit. Keliling 10 kali nggak jodoh, melarat Anda. Anda saya yakin melarat. 10 kali tempat nggak jodoh semua. Karena zaman sekarang ini banyak sekali praktisi gobal gabul atau praktisi dobol ya, dengan teknik-teknik pendobolan. Jadi menarik pasien melalui tayangan-tayangan media sosial sebagai iklan-iklan terselubung. Anda akan tertarik dengan iklan terselubung ini dan Anda nggak sadar. Kenapa? Karena membawa label dan simbol agama. Nah, ini sangat tajam sekali dan itu ironis sekali. Orang-orang yang fanatis dengan agamanya maka akan menjadi korban dari oknum-oknum yang seperti ini. Banyak sekali oknum-oknum dobol itu. Ya, termasuk oknum dobol yang membuat drama-drama itu tadi. Sebagai iklan terselubung untuk menarik minat dan perhatian orang-orang yang SDM-nya tidak mencukupi. Bahkan orang-orang berpendidikan pun yang fanatis terhadap agamanya, dia juga tertarik. Dia tiba-tiba menjadi bodoh. Tiba-tiba ya mengikuti saja. Kenapa? Karena memang konsepnya digiring dengan teknik 3-3-3-3. Kalau sudah menggunakan teknik pengganjilan dan Anda diganjilkan, maka akan menjadi orang yang ganjil. Walaupun Anda orang yang cerdas, Anda seorang yang berpendidikan tinggi, tiba-tiba tingkah Anda menjadi ganjil. Ya karena hal-hal ganjil itu nanti di kolom komentar di bawah ini banyak komentar-komentar ganjil. Dari mana? Dari orang-orang ganjil yang diganjilkan oleh oknum-oknum pengganjilan yang membuat tayangan-tayangan dobol-dobolan ganjil yang ditayangkan dengan jumlah-jumlah ganjil. Jadi bahasa ganjil ini memang membuat orang bertingkah laku menjadi ganjil atau aneh. Sudah tahu orang seperti itu masih dibela. Sudah tahu orang yang seperti itu masih disanjung-sanjung. Artinya butanya kecerdasan dan kesadaran masyarakat Indonesia ini dibutakan dan dibuat tidak sadar oleh teknik-teknik ganjil, yaitu upload video dengan jumlah 3 dalam satu hari, 3 kali dalam satu hari uploadan, ditonton oleh orang-orang itu juga selama 3 hari, berarti 9 kali tayangan, maka Anda akan menjadi orang yang ganjil. Buktinya banyak ya, ini di bawah ini yang membela-bela orang itu ketika saya menjelaskan secara real, secara pasti, secara jelas, gamblang ditolak. Kenapa? Karena tingkahnya ganjil. Hanya orang-orang yang genap cara berpikirnya, yang tidak ganjil cara berpikirnya, yang bisa menerima apa yang saya sampaikan, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi memang mereka punya juga konsultan psikologi. Jadi apapun alasannya selalu kalau bukan hikmah, bil hikmah ya, alasannya adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu dijadikan tameng, hikmah dijadikan tameng, terus kembalinya tujuannya untuk apa? Untuk berkilah dan berkelit. Karena prakteknya tidak membuahkan hasil. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah bukan masanya lagi kita mengikuti. Tapi rubahlah pola pikir, cara pandang Anda dalam berkeyakinan. Meyakini
Janganlah Anda menjadi orang yang buta hati, buta pikiran, buta mata, dan membabi buta. Yang penting adalah orang yang dengan pakaian keagamaan, seolah-olah itu pakaian keagamaan, padahal itu mode Timur Tengah, dengan style berjenggot, you know? Terus ngomong dibikin lembut, seolah-olah penyabar. Aduh, padahal itu semua hanya acting, atau ya kalau orang Jawa bilang ndapuk. Orang hanya ndapuk. Dalam ludruk bisa ndapuk, dalam ketoprak bisa ndapuk, ada yang dapuk jadi A, B, C, D. Sekarang saya hari ini dapuk dari Prabu Angling Darmo yang sedang keliling di Malwopati. Nah ini kan dapuk. Sama, hidup ini isinya hanya acting alias ndapuk. Seperti hanya Anda ndapuk atau acting jadi pasiennya. Acting sakit. Oh beneran ya? Sakitnya beneran? Oh kirain sakitnya acting. Lah kenapa kalau sakitnya beneran Anda pergi ke tempat dukun acting? Itu kelirunya Anda. Ya. Kalau Anda sakitnya beneran, pergilah ke tempat praktisi beneran, bukan ke tempat pembuatan drama-drama. Wah, pengobatan drama ya toh, pengajian drama, terus tausiah drama, semua didramakan atau didramatisasi, dijadikan konten. Ya, satu untuk menarik perhatian yang lain yang menonton, kedua untuk kebanggaan. Ya, ini namanya orang kena sindrom. Ya, sindrom megalomania, merasa dirinya sebagai orang yang wow, orang yang besar. Ya, terus dieluk-elukan di bawahnya dengan panggilan-panggilan yang menyanjung, disanjung oleh orang-orang di bawahnya, akhirnya dia menggelembung. Dan apa? Bertingkah semau gue, seenaknya, dengan landasan alasan jadapkan bebasnya. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu.